Kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yushtaratu di Islamil kafir. Apa yang disyaratkan untuk Islamnya orang kafir? Supaya orang kafir ini syarat apa yang perlu dipenuhi orang kafir supaya bisa masuk Islam? Wa'lam, ketahuilah kamu annahu saat temani kelakuan yustaro itu disyaratkan fil islami dalam fi islami kulli kafirin, dalam Islamnya setiap orang kafir, apa atala fudhu bisyahadataini, mengucapkan dua kalimat syahadat, la ityanu lafzi asyhadu, bukan mendatangkan atau bukan mengucapkan lafaz asyhadu. Fal adhar, maka menurut qaul al-adhar al-iktifa'u, cukup bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak wajib untuk mengucapkan asyhadu, tapi kalau ada orang kafir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saja menurut qaul al-adhar itu cukup menjadikan dia masuk ke dalam Islam. Enggak harus pakai asyhadu, tapi yang berlaku biasanya ya tetap asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa muqtada kalamir rawdati, itu adalah keputusan atau kesimpulan dari redaksi yang dijelaskan dalam kitab Rawdah. Lakinil ladzi i'tamadahu ba'dul mutaakhirin istiratahu wa muqtada kalamil ubabi. Akan tapi yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan bagi ulama-ulama mutaakhirin, bagi ulama-ulama mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhirin, beliau memberikan berpegang kepada pendapat bahwasanya lafaz asyhadu itu tetap disyaratkan, wa huwa muqtada kalamil ubab, dan itu adalah keputusan dari kalam al-ubab. Fa alaihi law qala a'lamu aw asqatahuma faqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yakun musliman. Jadi dengan syarat seperti ini, syarat bahwasanya harus ada lafaz asyhadu supaya orang kafir ini bisa masuk Islam, maka kalau ada orang kafir bilang aku tahu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, atau bahasa Arabnya a'lamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia belum dikategorikan dia cukup masuk ke dalam agama Islam, kayak gitu. Walibadi a'immatina ra'yun thalithun, dan dari pendapat ulama kita, sebagian ulama kita ada pendapat ketiga, wa huwa istiratu asyhadu, dan itu adalah pendapat yang mensyaratkan harus ada asyhadunya, au muradifiha, atau yang semakna atau yang sepadan dengan lafaz asyhadu. Ka'alamu, contohnya lagi, contoh yang kalimat yang sepadan dengan asyhadu itu a'lam. Fa bagi likulli man yuslimu al-ihtiyatu. Ya, kemudian seyogyanya bagi setiap orang yang masuk Islam, hendaknya mereka sebaiknya mereka berhati-hati bi ayyaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tadi kan pendapat yang pertama enggak mesti menggunakan asyhadu. Jadi kalau ada orang kafir bilang la ilaha illallah muhammadur rasulullah saja, dia sudah cukup syarat untuk masuk ke dalam Islam. Pendapat kedua mengatakan harus ada asyhadunya. Jadi harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini banyak dikemukakan oleh para ulama, dan ini yang dianggap sebagai pendapat yang paling kuat gitu. Kemudian ada lagi pendapat yang menyatakan nggak mesti pakai lafaz asyhadu. Kalaupun yang dipakai adalah lafaz pengganti asyhadu, contohnya adalah lafaz a'lamu, jadinya a'lamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya itu sudah cukup gitu. Jadi ada tiga pendapat. Tapi di sini beliau penulis Syekh Ahmad bin Muhammad ini, beliau mengatakan sebaiknya setiap orang yang baru masuk Islam hendaknya berhati-hati. Jadi kalau dia mau syahadat, ya ucapan syahadatnya yang lengkap, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu juga kalau kita mau membimbing orang masuk Islam,
Ya pakai yang redaksi yang paling lengkap ini. Wa makna asyhadu, sekarang maknanya asyhadu. Asyhadu itu bermakna a'lamu wa ubayyinu. Aku mengetahui dan aku apa? Menjelaskan. Wa yustaratu tartibuhuma, dan disyaratkan untuk tertib dalam mengucapkan kedua kalimat syahadat itu. Gitu. Fala yasihul imanu bin nabi qabla imani billah. Jadi nggak sah kalau misalkan iman kepada nabi padahal belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakini dulu tiada Tuhan selain Allah, kemudian baru Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Harus tertib, harus berurutan. Lal muwalatu bainahuma wal arabiyatu wa in ahsanaha, lakin yushtaratu fahmu makna ma talaffadha bihi wa huwa annahu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallahul mutafarrid bil uluhiyah. Syaratnya tadi harus tertib, urutannya meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dulu, kemudian baru Rasulullah SAW sebagai utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini dikatakan bukan mualah, bukan harus berkesinambungan, enggak. Menurut penulis kitab seperti itu. Jadi kalau sudah meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, kemudian baru Rasulullah SAW, yaitu enggak masalah, meskipun tidak secara langsung. Itu menurut pengarang kitab ini ya. Wal arabiyatu wa in ahsanaha, dan enggak mesti juga, enggak disyaratkan juga pakai bahasa Arab meskipun dia bagus dalam mengucapkan bahasa Arab. Ini menurut pengarang ini. Lakin yustaratu fahu ma'na ma talaffadha bihi, tapi syaratnya justru adalah memahami makna dari kalimat-kalimat yang dia ucapkan gitu. Jadi kalau misalkan dia ucapkan pakai bahasa Arab, ya dia harus tahu maknanya gitu, syaratnya gitu. Atau menurut dia mengucapkan pakai bahasa Indonesia, meskipun dia mengucapkan pakai bahasa Indonesia gitu, tapi dia harus tahu maknanya gitu. Apa maknanya? Wa huwa annahu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallahul mutafarrid bil uluhiyah. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan hak dalam wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dengan sifat ketuhanannya gitu. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayyazid al musyriku, seorang musyrik untuk menambahkan kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Kalau dia musyrik tadinya, syaratnya dia harus menambahkan lafaz saya kafir dengan apa yang dulu aku musyrik, aku berada dalam kemusyrikan gitu. Wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam fala yasirul musyriku mu'minan hatta yadumma ila syahadatani dzalika. Dan saya berlepas diri dari setiap agama yang tidak sepaham, yang bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian seorang musyrik itu tidak menjadi orang yang beriman sampai dia mengumpulkan dua kalimat syahadat itu. Hatta yadumma ila syahadataini dzalik. Apa dzalika berarti jadi bukan cuma sekadar syahadat, dua kalimat syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja, tapi dia juga bilang kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Begitu. Jadi ketika dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya kufur dari kemusyrikan yang sebelumnya telah saya lakukan, dan saya berlepas diri dari setiap agama yang bertentangan dengan agama Islam. Dia ucapkan itu. Kama fi Rawdati, sebagaimana keterangan dalam kitab Rawdah, wal Ubabi, dan kitab Ubab. Wakila la yajibu ziyadatu dzalik. Tapi ada pendapat yang menyatakan enggak wajib penambahan seperti kalimat kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Itu tidak wajib. Jadi wajibnya apa? Wajibnya cuma mengucapkan dua kalimat syahadat saja, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syarat
kalau misalkan ada orang kafir mau masuk Islam. Lanjut halaman 54, maknal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sekarang makna dari iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasulnya. Apa maknanya? Wa'lam, ketahuilah kamu, anal imana billahi, saat temennya iman kepada Allah, iku i'tiqadun, satu keyakinan, i'tiqadu annahu wahidun, satu keyakinan bahwasanya Allah itu esa, maha esa, la nadhira lahu, tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala fi dzatihi, dalam zatnya, wa sifatihi, dan dalam sifatnya, wala syarika lahu fil uluhiyati, dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ketuhanannya, wa hiya istihqaqul ibadah, dan itu adalah amrih hak, amrih kebenaran dalam penghambaan. Wa nahu qadimun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada awal, lab tidak ali wujudihi, keberadaannya itu tidak memiliki permulaan. Wa baqin, dan Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi, lantihaa li abadiyatihi, tidak ada akhir bagi keabadiannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan yang diinginkan dari keterangan iman kepada Allah. Apakah kamu beriman kepada Allah? Ya, saya beriman. Maksudnya bagaimana? Kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa. Tuhan itu ya cuma Allah, nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada tanpa permulaan, dan Allah itu ada terus akan kekal abadi tanpa ada akhir. Gitu. Nggak ada yang serupa, nggak ada yang setingkat, nggak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wabil malaikati. Kemudian iman kepada malaikat itu seperti apa maksudnya? I'tiqadu annahum mukramuna. Kita meyakini bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Yang namanya malaikat itu kita harus yakini mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pasti mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Shadiquna fi ma akhbaru bihi. Kita meyakini juga apa yang mereka kabarkan, apa yang mereka beritakan dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah kebenaran. Itu cara beriman atau makna beriman kepada malaikat itu seperti itu. Dan selanjutnya wabil kutubi. Beriman kepada kitab-kitab. Bagaimana? I'tiqadu annaha kalamullahil azali. Kita meyakini bahwasanya kitab-kitab itu adalah kalam Allah al-azali. Yang mana azali ini maksudnya sudah dari zaman sebelumnya, sebelum semuanya diciptakan, kalam Allah itu ada, sudah ada kayak gitu. Jadi kita percaya itu. Kitab Allah. Kitab Allah itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala al-azali. Tapi perlu diperhatikan, maksudnya kalam Allah di sini bukan Al-Qur'an cetakan itu sekarang itu ya. Al-Qur'an cetakan itu ya makhluk gitu. Kalau misalkan Al-Qur'an yang kalam Allah, yaitu yang bukan makhluk. Jadi kalau kita bilang Al-Qur'an itu bisa kalau kita bilang Al-Qur'an itu sebenarnya ada dua. Bisa merujuk kepada dua hal. Apakah itu kalam Allah, kalam Allah yang mana itu akan terus ada, sama seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tadi, yaitu tidak ada awal, tidak ada akhir, akan terus abadi. Atau kalamullah itu bisa berarti kitab yang kita baca sekarang. Nah, yang dimaksud di sini kutubihi i'tiqadu annaha kalamullahil azali. Kalamullah di sini maksudnya adalah kalam Allah yang bukan Al-Qur'an cetakan, itu bukan. Al-qaimu bidzatihi, yang mana berada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, atau yang yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, atau yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzahu anil hurufi was-sauti, yang suci dari huruf dan suara. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan maha berkomunikasi. Manusia berkomunikasi dengan huruf dan suara. Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi itu tidak memerlukan huruf dan
suara. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalamullah itu, perkataan Allah itu bukan kayak manusia yang harus pakai huruf dan pakai suara, bukan. Terus gimana? Ya nggak tahu, terserah Allah Subhanahu wa taala caranya gimana. Yang jelas yang perlu kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala itu berkalam. Allah itu maha berkomunikasi gitu. Tapi tidak sama dengan manusia. Manusia pakai huruf dan suara, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan huruf dan suara. Maha suci Allah dari berkalam menggunakan huruf dan suara. Wa anna kullama tadammanathu haqqun, dan semua yang dikandung oleh kitab-kitab itu adalah kebenaran. Wa anna Allah taala anzalaha ala ba'di rusulihi bi alfadhin hadithatin fi alwahin. Dan kita harus yakini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab itu kepada sebagian utusannya dengan menggunakan lafaz-lafaz yang baru di dalam lauh, di dalam catatan atau di dalam lauh ya, lembaran-lembaran. Au ala lisanil malaki, atau lauh ini lauhul mahfuz mungkin ya maksudnya. Au ala lisanil malaki, atau dengan lisan para malaikat. Itu cara mengimani kitab. Tadi iman kepada Allah kita sudah pelajari, iman kepada para malaikat sudah, iman kepada kitab sudah. Wabir rusuli, sekarang iman kepada para rasul. I'tiqadu anna Allah arsalahum ilal khalqi. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka kepada seluruh makhluk. Wa nazzahahum an kulli wasmatin, dan Allah mensucikan mereka dari setiap wasmatin, noda, aib, stigma, celah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensucikan para nabi, para utusannya dari hal-hal yang negatif, dari noda, dari celah, dari kekurangan-kekurangan, wanaksin, kekurangan-kekurangan. Fahum ma'sumuna minas shaghair wal kabair. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala semenjak mereka kecil, wal kabair, sampai mereka besar. Qablan nubuwati, bahkan sebelum mereka dilantik menjadi nabi, wa ba'daha, dan setelah dilantik jadi nabi. Allah jaga mereka. Wa bil yaumil akhiri, kemudian iman kepada hari akhir. Wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqau, yaitu kejadian yang ada semenjak kematian sampai kepada akhir yang akan terjadi. I'tiqadu wujudihi, kita meyakini bahwasanya hal itu ada gitu. Mati itu ada, kemudian hari akhir itu ada. Kita percaya itu, kita yakin itu. Wa mastamala alaihi, dan apa yang terkandung di dalamnya, min su'alil malakaini, dari pertanyaan-pertanyaan dua malaikat. Wa na'imil qabri, kemudian kenikmatan dalam kubur. Wa adabihi, dan adab dalam kubur. Kita yakini. Wal ba'thi, dan kebangkitan kembali. Wal jazai, dan pemberian upah atau pahala. Wal hisabi, kemudian penghitungan amal. Wal mizani, penimbangan amal. Wasirati, dan jembatan sirat. Wal jannati, kemudian surga. Wan nari, dan neraka. Itu kita yakini. Itu cara meyakini atau makna dari meyakini hari akhir. Kemudian wabil qadari wabil qadari, cara beriman atau makna beriman kepada qadar. I'tiqadu anna ma qaddarahu Allah ta'ala fil azali la budda min wuqu'ihi. Kita harus meyakini bahwasanya apa yang Allah telah tetapkan di dalam zaman azali, di zaman dulu sebelum ini semua diciptakan, Allah udah tetapkan duluan, itu pasti akan terjadi. Wa ma lam yuqaddirhu yastahilu wuqu'uhu, dan kita harus meyakini juga apa yang tidak ditakdirkan Allah mustahil akan terjadi. Apa yang ditakdirkan kita harus yakini pasti akan terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan kita harus yakini mustahil akan terjadi. Wa annahu ta'ala qaddaral khaira wasyarra qabla khalqil khalqi, dan bahwasanya kita harus yakini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakar, telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan makhluk. Jadi keburukan datang dari Allah, kebaikan juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'al kainat biqada'ihi wa qadarihi, dan kita harus yakini juga bahwasanya seluruh
alam semesta ini, seluruh makhluk itu berada atau tergantung dengan keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu mengenai tadi pertama Islam ya, cara orang kafir masuk Islam atau syaratnya. Kemudian yang kedua makna iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Insyaallah besok masuk kepada fadilah tahlil. Tahlil itu apa? Tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab.